Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من الضلالة والنار. Alhamdulillah, pada pagi hari ini dan juga di hari-hari yang sebelumnya kita berada di hari-hari yang istimewa. Nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang besar yang tidak dianugerahkan kepada setiap kaum muslimin, yaitu nikmat thalabul ilmi asy-syar'i. Nikmat di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang besar bagi hamba-hamba Allah yang terpilih. Setelah nikmat iman, setelah nikmat Islam, setelah nikmat as-sunnah, maka di antara nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya, dari hamba-hamba Allah yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah nikmat menuntut ilmu agama, menyibukkan diri dengan bertafakuh fid din, mempelajari ilmu agama Islam, mengamalkan dan mendakwahkannya, dan beristiqamah terus-menerus di dalam kebaikan-kebaikan tersebut. Dan ini adalah anugerah yang besar yang telah diingatkan oleh para masyayikh kita pada kesempatan-kesempatan daurah beliau yang hadir di beberapa wilayah kota di negeri Indonesia pada tahun ini, dan juga di tahun-tahun yang sebelumnya sebelum pandemi corona. Para masyayikh kita sering mengingatkan nikmat-nikmat tersebut di saat di sebagian tempat di belahan dunia ini tidak didapatkan nikmat-nikmat seperti ini. Ma'had-ma'had ilmu, ma'had-ma'had sunnah, markas-markas ilmu tersebar dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, dan yang lainnya. Ini adalah nikmat dari nikmat-nikmat yang besar. Dan begitu mudahnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebar dakwah sunnah, dakwah tauhid, dan juga diadakannya daurah-daurah ilmiah dari para masyayikh kita
walhamdulillah, maka wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut, maka Allah berjanji akan menambahkan nikmat tersebut. Namun jika kalian ingkar, maka ketahuilah azab Allah sangatlah pedih. Dan ini semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat, keutamaan dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang menunjuki kita kepada hal tersebut. Dan kalau seandainya Allah tidak memberikan petunjuk pada kita, kita tidak akan mendapatkan petunjuk-petunjuk tersebut. Maka wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nikmat tersebut dicabut dari kita, na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, hendaknya kita bersemangat di dalam mempelajari ilmu agama ini. Dan kemudian kita bersyukur kepada pemerintah Indonesia. Waffaqahumullah likulli khairin wa likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Semoga Allah memberikan taufik kepada mereka, para pemerintah kita, kepada perkara-perkara yang baik dan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga marakis-marakis ilmu, marakis al-ilm, ma'had-ma'had as-sunnah tersebar dan dakwah tersebar. Di saat di sebagian wilayah di dunia ini sulit kita mendapati hal tersebut terjadi, namun alhamdulillah Allah pilih kita hidup di negeri yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya dan menjaga negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya. Alhamdulillah Allah pilih kita hidup di zaman, di saat tersebarnya sunnah at-tauhid. Ini adalah anugerah yang besar. Ini adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya terjadi karena keutamaan dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Bukan karena kepandaian kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kesemangatan kita, bukan karena usaha jerih payah kita. Itu semuanya karena keutamaan dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Ayyuhal ikhwah wassami'un rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu sangat disayangkan jika kesempatan yang besar seperti ini, nikmat tersebarnya sunnah, marakis ilm, ma'had-ma'had ilm di banyak wilayah di negeri kita ini tidak dimanfaatkan untuk thalabul ilmi asy-syar'i. Sangat-sangat disayangkan. Maka saya mengingatkan bagi diri saya pribadi dan seluruhnya yang mendengarkan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kita berdoa dan memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita digolongkan kepada golongan manusia-manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang terkenal, yang masyhur, Muawiyah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan,
kebaikan apapun, nakirah fi siyaq asy-syart, isim nakirah di dalam konteks syarat, termasuk dari lafaz-lafaz yang mengandung makna umum. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan-kebaikan, kebaikan apapun di dunia dan di akhirat, yufaqihu fid din, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia terhadap agamanya. Para ulama menjelaskan, maka barang siapa yang Allah tidak pahamkan dia terhadap agamanya, maka berarti Allah tidak menginginkan kebaikan pada dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa mensyukuri nikmat-nikmatnya. Di antara nikmat-nikmat tersebut apa yang telah kita sebutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesemangatan, keistiqomahan untuk terus-menerus mempelajari ilmu agama ini. Maka barang siapa yang telah mengetahui hakikat dari keutamaan ilmu syar'i ini, maka dia akan tidak pernah kenyang dari mempelajari ilmu agama tersebut. Dia akan mengetahui bahwa kejahilannya sangatlah banyak. Apa yang dia ketahui ternyata masih sedikit dibandingkan hal-hal dalam perkara agama ini yang belum dia ketahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, "Man humani la yashba'an." Dua kantong yang tidak pernah merasa kenyang. Manhumun fil ilm la yashba' minhu, wa manhumun fid dunya la yashba' minha. Kantong yang pertama, kantong di dalam ilmu, seseorang pencari ilmu syar'i yang telah mengetahui hakikat dari keutamaan ilmu syar'i tersebut, maka dia tidak akan pernah merasa kenyang dari apa yang dia dapatkan dari ilmu tersebut. Dia akan terus-menerus mempelajarinya, bertafakuh fid din. Wa manhumun fid dunya la yashba' minha. Namun juga demikian, kantongnya seorang pencari dunia, pencari harta, pencari kedudukan, pencari perkara-perkara yang lain dari dunia, mendapatkan sesuatu yang besar, dia tidak akan pernah kenyang darinya. Maka ini adalah sesuatu yang tercela, sebagaimana banyak diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang lain yang sahih. Maka hendaknya kita menjadi orang yang pertama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang tidak pernah merasa kenyang dari ilmu tersebut, ilmu syar'i. Senantiasa bertafakuh fid din. Lan yanalal ilma jami'an ahadun la walau marasahu alfasanah. Innamal ilmu amiqun bahruhu fattakhidh min kulli syai'in ahsanah. Tidak ada yang seorang pun yang akan memperoleh dan mengumpulkan seluruh dari ilmu. Tidak bisa dia, walaupun terus-menerus mempelajarinya sampai 1000 tahun. Karena ilmu itu sangat dalam lautannya, maka ambillah dari setiap disiplin ilmu itu yang terbaiknya. Ilmu itu sangat luas, ilmu itu sangat luas sekali. Seseorang walaupun terus-menerus dalam keadaan semangat, bersemangat, menghabiskan waktunya untuk mempelajari ilmu, maka dia tidak akan mendapatkan kecuali sebagian darinya. Namun kita berharap dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita ikhlas di dalam seluruh amalan kita. Termasuk dan yang paling utama adalah apa yang kita berada di dalamnya sekarang ini, thalabul ilmi asy-syar'i, belajar, rihlah fi thalabil ilm. Dari ikhwah kita dari berbagai macam daerah dan pulau datang ke tempat ini, dan juga di daurah-daurah Imam Syafi'i yang lain seperti di Pekanbaru, di Liserdang, Batam, dan nanti setelah ini insyaallah di Depok. Ini menunjukkan semangatnya mereka untuk mengikuti jejak para salaf as-saleh,
di dalam mempelajari ilmu agama. Rihlah di dalam talabul ilmi adalah sunnahnya para salaf. Walhamdulillah, maka kita berdoa dan mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita seluruhnya hamba-hamba Allah yang ikhlas dalam setiap ucapan dan perbuatannya, yang ikhlas dalam menuntut ilmu ini untuk mengangkat kebodohan dari diri kita terlebih dahulu dan juga dari orang lain. Dan itulah apa yang telah diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, al-ilmu la ya'diluhu syai'un in sahhat niyyatuh. Ilmu itu keutamaannya tidak ada yang menandingi bagi yang benar niatnya. Kemudian beliau rahimahullahu taala menjelaskan, setelah ditanya apa itu maksud dari ucapan beliau rahimahullahu taala mengatakan, an yanwiya bidzalika raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi, menginginkan, meniatkan dalam mempelajari ilmu tersebut untuk mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri kemudian dari orang lainnya. Ayuhas sami'un rahimani wa rahimakumullah, itulah ilmu asy-syar'i. Keutamaan dari mempelajari ilmu syar'i ini tidak tersamarkan bagi kita seluruhnya. Banyak di antara para pendengar telah banyak menghafal dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan tentang keutamaan mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu tersebut, dan tidak perlu diulang di majelis ini karena telah banyak yang menghafalnya. Namun kita ingin memberikan peringatan dengan sebagian dari apa yang bisa dimudahkan untuk disebutkan pada pertemuan kali ini sebagai peringatan bagi saya pribadi dan seluruh yang mendengarkan rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu taala mengatakan, la a'lamu darajatan ba'da an-nubuwwati afdal min bathil ilmi. Aku tidak mengetahui ada suatu derajat setelah derajat kenabian yang lebih utama dibandingkan derajat menyebarkan ilmu. Maka hendaknya kita seluruhnya bersemangat mempelajari ilmu, mengamalkan dan juga menyebarkannya. Ingat, musuh-musuh dakwah sangatlah banyak. Musuh-musuh dakwah sunnah, musuh-musuh dakwah tauhid, yang mereka pagi, siang, malam menyebarkan berbagai macam syubhatnya, yang mereka bergerilya di berbagai macam tempat di penjuru negeri, bahkan sampai ke pelosok-pelosok tempat untuk menyebarkan kebatilan-kebatilan mereka, kesyirikan, kebid'ahan. Ya, maka ahlus sunnah jangan sampai kalah semangat dibandingkan mereka ahlul batil. Kita hendaknya memberikan nasihat pada diri-diri kita sendiri, kemudian pada orang-orang yang di sekitar kita. Manfaatkan kesempatan terus menerus untuk tafakuh fid din, mengamalkannya dan mendakwahkannya di saat kesempatan-kesempatan itu ada. Bahkan Al-Imam Al-Allamah Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, beliau berkata di masjid beliau yang sangat besar, lebih besar daripada ini. Banyak di antara ustaz-ustaz kita belajar di sana, kita mendapatkan khabar masjid beliau besar. Ya. Lau u'titu misla hadzal masjid dhahaban wa qila li utruk talab al-ilm ma taraktuh. Kalau seandainya aku, atau kama qala rahimahullah, kalau seandainya aku diberikan emas, bayangkan emas yang memenuhi masjid ini, kata beliau, dan masjidnya lebih besar dari masjid yang kita sekarang berada padanya, berapa ribu ton, bisa dibayangkan, luar biasa. Kalau seandainya aku ditawarkan emas sebanyak dan sepenuh masjid ini,
dan kemudian hanya satu syarat saja, tinggalkan belajar ilmu agama, maka aku tidak akan meninggalkannya. Allahu Akbar. Tidak ada yang bisa mengatakan seperti ini dan yang semisal seperti ini kecuali orang-orang yang benar-benar mengetahui hakikat dari ilmu, manisnya ilmu, lezatnya ilmu syar'i, yang dia tidak pernah kenyang dari mempelajari bertafakuh fid din, karena dia mengetahui hakikat indahnya dari ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ilmu itu dicari minal mahdi ilal lahdi, dari sejak saat seseorang di dalam buayan orang tuanya, ibunya, sampai ke liang lahat. Minal mahbarah ilal makbarah, dari seseorang mengenal tinta untuk menulis ilmu tersebut sampai kepada liang kubur baru selesai. Maka kita memberikan motivasi dan semangat bagi diri-diri kita dan seluruh dari yang hadir dan yang mendengarkan untuk bersemangat. Jangan tertipu dengan tipuan-tipuan syaitan yang mungkin mengatakan pada sebagian orang, Anda telah belajar banyak, Anda telah sekian tahun belajar pondok, cukup selesai, ya cukup bagi Anda telah punya ilmu yang banyak. Jangan ikuti was-was syaitan tersebut, tipu daya syaitan tersebut, karena kita telah mengetahui di dalam apa yang sedikit dipaparkan dan yang lain yang telah antum ketahui semuanya. Banyak di antara antum telah menghafalkan dalil-dalil keutamaan ilmu tersebut. Maka kita mengetahui ternyata keutamaan ilmu tersebut sangatlah besar. Tidak bisa dibandingkan dengan harta dunia, tidak bisa dibandingkan dengan jabatan-jabatan, kedudukan-kedudukan, tidak bisa dibandingkan dengan apapun dari dunia ini. Maka kita hanya bisa berdoa dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita seluruhnya di atas Islam dan sunnah, dan di atas talabul ilmi syar'i sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ayuhas sami'un rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah peringatan yang besar bagi kita semuanya di markas-markas ilmu yang banyak tersebar di negeri kita ini, di Indonesia. Walhamdulillah. Yaitu dari mara bahaya yang sangat besar dan telah terjadi, yaitu hal-hal yang terjadi dari kesalahpahaman, atau mungkin awalnya ada kesalahan dari sebagian dari pihak, kemudian akhirnya terjadi perselisihan dan yang lainnya. Maka kita ingatkan bahwa itu terjadi sejak zaman dahulu, dan telah banyak datang dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Maka yang sepatutnya dan seharusnya bagi kita lakukan adalah menghadapinya dengan bimbingan-bimbingan ilmu syar'i. Kita tidak kedepankan dari perasaan-perasaan kita, tapi kita kedepankan kemaslahatan yang besar. Kemaslahatan yang besar yaitu kemaslahatan dakwah sunnah, dakwah tauhid di atas segala-segalanya. Al-Imam Al-Allamah Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitab beliau, kutip risalah yang kecil namun sangat besar sekali faedah-faedah di dalamnya, yaitu hadhihi da'watuna wa aqidatuna. Di dalam kutip beliau tersebut, Al-Imam Al-Allamah Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, da'watuna wa aqidatuna ahabbu ilaina min anfusina wa amwalina wa abna'ina. Dakwah kita ini, dakwah tauhid, dakwah as-sunnah, lebih, dan akidah kita ini, akidah sunnah salafiyah, lebih kita cintai daripada diri-diri kita sendiri, daripada harta-harta kita, daripada anak-anak kita. Falasna musta'iddin an nabi'aha bil-dhahabi wal-waraq wal-warik
dan kita tidak siap untuk mengorbankan akidah kita. Kita tidak mau mengorbankan akidah kita, dakwah kita ini, menjualnya dengan emas dan perak. Naqulu hadza hatta la yatma' fi ad-da'wati tami'un wa yadhunna annahu yastati'u an yastamilana bid-dirhami wa dinar ala anna dhawi siyasah ya'lamuna anna hadha min ajli hadha fahum ayisuna min an yut'mi'una bimanasiba wa au bimalin. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, kita katakan ini agar orang-orang yang tamak, yang tidak menginginkan kebaikan-kebaikan pada diri kita, tidak ingin tersebar dakwah sunnah, dakwah tauhid, kita katakan ini agar mereka orang-orang yang memiliki kerakusan, ketamakan pada dakwah kita, agar dia tidak mampu untuk memalingkan kita dari kebaikan-kebaikan tersebut dengan dirham dan dinar yang mereka miliki, dengan harta benda yang mereka miliki, dan juga agar orang-orang para politikus, ya, mereka mengetahui hal ini, dan mereka telah mengetahuinya bahwa kita demikian keadaannya. Oleh karena itu mereka telah berputus asa untuk memberikan pengaruh-pengaruhnya kepada kita agar berhasrat dari jabatan-jabatan dan harta. Oleh karena itu, ayyuhas sami'un rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita ikuti apa yang telah ditempuh oleh para salaf kita dan para ulama kita di zaman dahulu maupun sekarang. Kita pentingkan kemaslahatan dakwah. Kita pentingkan kemaslahatan dakwah di atas kemaslahatan-kemaslahatan kita semuanya, dari pribadi-pribadi kita. Maka kita berta'awun 'alal birri wa taqwa. Dan ini adalah bagian dari wujud syukur kita kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Menjaga nikmat-nikmat tersebut jangan sampai hilang, lenyap. Jangan sampai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita satu dengan yang lainnya sangat perlu sekali dan membutuhkan untuk saling bekerja sama. Kita adalah hamba-hamba Allah yang lemah. Kita akan semakin lemah jika bersendirian, tidak bekerja sama satu dengan yang lainnya. Maka wajib bagi kita untuk bekerja sama, saling memahami, dan apa yang terjadi dari ketidakpahaman dan kekurangan dari salah satu dengan yang lainnya, kesalahan, kekeliruan, kita nasihati dengan cara yang terbaik, dan kita tetap utamakan dakwah di atas segala jalannya dari kepentingan-kepentingan kita. Dan kita waspadai musuh kita semuanya, musuh terbesar bagi manusia, yaitu syaitan. Kita ingatkan hal tersebut, walaupun sudah sering diingatkan, namun hal tersebut sangatlah penting bagi kita seluruhnya. Bahwa Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu taala anhu, meriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Inna syaitan qad aisa an ya'budahu al-musallun fil jazirah, walakin fi tahrish bainahum. Inna syaitana qad aisa an ya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab, walakin fi tahrish bainahum." Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah orang-orang yang salat di jazirah Arab. Akan tetapi mereka berusaha, syaitan terus berusaha untuk mengadakan adu domba, perpecahan di antara mereka. Dan ini terjadi tatkala Islam tersebar di jazirah Arab.
Syaitan berputus asa untuk kembali Jazirah Arab seperti sedia kala, seperti sebelumnya, di saat sebelum datang Islam, penyembahan-penyembahan terhadap berhala-berhala, kesyirikan tersebar. Syaitan berputus asa dari disembah di Jazirah Arab, tetapi syaitan terus-menerus berusaha untuk menimbulkan perpecahan, fitnah, perselisihan di antara kaum muslimin. Di antara kaum muslimin. Ayuhas sami'un rahimani wa rahimakumullah. Telah dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim, menjelaskan hadis ini. Hadzal hadis min mu'jizatin nubuwah wa qad sabaqa bayanu jaziratil Arab wa ma'nahu inna syaitan qad aisa an ya'budahu ahlu jaziratil Arab walakinnahu sa'a fi tahrish bainahum bil khusumati wasyahna wal hurub wal fitan wa nahwiha. Hadis ini merupakan termasuk dari mukjizat kenabian. Terjadi apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan beliau mendapatkan wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berucap dari hawa nafsunya, namun itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Terjadi apa yang terjadi, terjadi apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan di antara mukjizat kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Dan telah tersebutkan sebelumnya makna dari Jazirah Arab, bahwa syaitan, di dalam hadis ini disebutkan bahwa syaitan telah berputus asa untuk disembah di Jazirah Arab, akan tetapi syaitan terus berusaha untuk mengadu domba di antara kaum muslimin dengan menebarkan permusuhan-permusuhan, saling kebencian di antara mereka, peperangan dan fitnah-fitnah dan yang lainnya. Maka kita sudah sepatutnya dan seharusnya bersama-sama melawan syaitan tersebut. Jangan justru membantu syaitan tersebarnya dari berbagai macam perselisihan dan permusuhan. Kita pendam itu dan kita bermuamalah dengan sesama saudara kita dengan bimbingan syar'i untuk menyelesaikan hal-hal tersebut. Perselihan-perselihan tersebut bukan hanya terjadi pada waktu kita ini, namun telah terjadi di waktu-waktu yang terdahulu, dan juga di beberapa tempat dan banyak tempat, karena nas hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah jelas. Syaitan terus berusaha untuk memecah belah, mengadu domba di antara kaum muslimin, agar tersibukkan satu dengan yang lainnya dari perkara-perkara yang lebih besar, apalagi itu adalah dakwah ilallah, dakwah tauhid, dakwah as-sunnah. Di saat musuh-musuh dari berbagai macam aliran dan kelompok, mereka walaupun berselisih satu dengan yang lainnya di antara mereka, tetapi mereka bersama-sama memusuhi ahlul haq, memusuhi ahlus sunnah, memusuhi salafiyin. Maka hendaknya kita mengencangkan persatuan dan kesatuan dan ukhuwah di antara kita, dan apa yang terjadi diselesaikan dengan cara-cara yang syar'i. Kemudian kita utamakan dakwah kita utamakan akidah kita di atas apapun dari kepentingan-kepentingan pribadi, sebagaimana telah dinasihatkan oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Allamah Ad-Diyar Al-Yamaniyah
Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ayyuhas sami'un rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat 53. Wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzaghu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, lebih benar. Sungguh syaitan selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Perhatikan, inna syaitana yanzaghu bainahum, sesungguhnya syaitan senantiasa menimbulkan perselisihan di antara mereka. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sungguh syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Berkata Al-Imam Al-Mufassir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsir ayat ini, wal qaulul hasan da'in likulli khuluqin jamilin wa amalin salihin fa inna man malaka lisanahu malaka jami'a amrihi. Ucapan yang indah, ucapan yang baik itu akan mendorong dan mengajak kepada setiap akhlak yang indah, yang baik, dan kepada setiap amalan yang saleh. Karena barang siapa yang mampu menguasai lisannya, dia akan bisa menguasai seluruh perkaranya. Maka Allah ingatkan di ayat ini untuk kita berkata kepada saudara-saudara kita, hamba-hamba Allah, dan ucapan-ucapan yang baik. Kita gunakan akhlak-akhlak yang mulia, yang baik, sebagaimana telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang beliau telah mengatakan, bu'istu li utammima makarimal akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Maka yang paling berhak dan paling pantas untuk berakhlak dengan akhlak-akhlak mulia yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang memang mempelajari dan menggeluti ilmu syar'i, senantiasa membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka yang paling berhak dan paling utama untuk berakhlak dengan akhlak-akhlak yang baik, yang mulia terhadap saudara-saudaranya, terutama ketika terjadi perbedaan pemahaman dan yang lainnya. Hendaknya tetap dijaga adab-adab Islami, akhlak-akhlak yang mulia. Berkata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, fadawa'u hadha alla yuti'uhu fil aqwal ghairil hasanah allati yad'uhum ilaiha. Maka obat dari hal tersebut, atau sebelumnya beliau mengatakan, wa qawluhu inna syaitana yanzahu bainahum ay yas'a bainal ibad bima yufsidu alaihim dinahum wa dunyahum. Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya syaitan terus menerus berusaha membuat perselisihan, permusuhan di antara mereka hamba-hamba Allah kaum muslimin. Maksudnya yas'a bainal ibad bima yufsidu alaihim dinahum wa dunyahum, yaitu syaitan terus berusaha di antara, menyebarkan di antara hamba-hamba Allah perkara-perkara yang merusak mereka, merusak agama mereka dan dunia mereka. Fadawa'u hadha
alla yuti'uhu fil aqwal ghairil hasanah allati yad'uhum ilaiha. Maka obat, solusi dari hal ini adalah janganlah sekali-kali hamba-hamba Allah tersebut mentaati syaitan. Janganlah ikuti taat kepada syaitan dalam ucapan-ucapan yang tidak baik, yang syaitan mengajak mereka kepada ucapan-ucapan yang tidak baik tersebut. Wa an yulinu fima bainahum liyanqami'a syaitan alladhi yanzaghu bainahum fa innahu aduwwuhum al-haqiqi alladhi yanbaghi lahum an yuharibuh fa innahu yad'uhum liyakunu min ashabis sa'ir. Maka obat dari hal ini, solusi darinya adalah jangan sampai hamba-hamba Allah mentaati syaitan untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak baik, yang syaitan mengajak hamba-hamba tersebut kepada ucapan-ucapan seperti itu. Dan agar hamba-hamba Allah tersebut saling berlemah lembut di antara mereka. Dan hal itu dilakukan agar syaitan berhenti dari apa yang dia lakukan untuk berusaha membuat perpecahan di antara hamba-hamba Allah tersebut. Fa innahu aduwwuhum al-haqiqi, karena syaitan adalah musuh hamba-hamba Allah tersebut yang sesungguhnya. Maka sudah sepantasnya bagi hamba-hamba Allah itu seluruhnya untuk memerangi syaitan, untuk memerangi syaitan yang senantiasa mengajak mereka liyakunu min ashabis sa'ir, yang senantiasa syaitan itu berusaha untuk mengajak manusia hamba-hamba Allah agar menjadi penghuni-penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wa amma ikhwanuhum fa innahum wa in nazagha asy-syaitanu wa in nazagha asy-syaitanu fima bainahum wa sa'a fil adawah fa innal hazma kullal hazm as-sa'yu fi dhiddi aduwwihim wa an yuqmi'u anfusahum al-ammarata bis-su' allati yadkhulu asy-syaitanu min qibaliha fabidzalika yuti'una rabbahum wa yastaqimu amruhum wa yahduna li rusydihim. Berkata Al-Allamah Al-Mufassir As-Sa'di rahimahullah, adapun saudara-saudara mereka dari hamba-hamba Allah yang beriman, walaupun terkadang syaitan memecah belah, menimbulkan perpecahan di antara mereka, dan terus menerus berusaha agar mereka saling bermusuhan, maka sudah sepantasnya hal yang wajib untuk diusahakan adalah bersama-sama melawan musuh tersebut, yang sama-sama adalah musuh hamba-hamba Allah, yaitu syaitan, dan untuk mengalahkan jiwa-jiwa mereka, hawa-hawa nafsu mereka yang senantiasa mengajak kepada perkara yang buruk. Innan nafsa la ammaratum bisu' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa, hawa nafsu manusia senantiasa mengajak kepada perkara yang buruk, kecuali yang dirahmati oleh Rabbku, kecuali yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, agar mereka juga berusaha untuk mengalahkan jiwa-jiwa mereka, hawa-hawa nafsu mereka yang senantiasa mengajak pada perkara yang buruk, yang syaitan masuk kepada manusia dari arah hawa nafsunya tersebut, dari jiwa-jiwanya yang senantiasa mengajak pada perkara yang buruk tersebut. Oleh karena itu, mereka dengan hal itu, usaha dan apa yang mereka usahakan tersebut, mereka mentaati Rabbnya
dan akan baik perkaranya, dan mereka akan memberikan bimbingan-bimbingan dan mendapatkan bimbingan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa pada Allah Tabaraka wa taala, dan istiqamah di atas as-sunnah, di atas tauhid sampai akhir hayat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan iman, ilmu yang membuahkan ketakwaan, ilmu yang membuahkan khasyah, takut kepada Allah Tabaraka wa taala, ilmu yang semakin membimbing seseorang untuk berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia, yang indah, mengikuti tuntunan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang mengajak pemiliknya untuk senantiasa tawadhu kepada hamba-hamba Allah, tidak menyombongkan diri, tidak ujub bangga diri terhadap apa yang ada pada dirinya. Ilmu yang membuahkan amal saleh. Kita berharap dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ilmu yang kita miliki sedikit, itu lebih baik jika hal tersebut bermanfaat bagi kita dibandingkan ilmu yang banyak yang tidak bermanfaat, na'udzubillah, yang akan mengakibatkan malapetaka dan mara bahaya, musibah bagi pemiliknya, na'udzubillahi min dzalik. Kita berdoa dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mempelajari ilmu tersebut dan menjadikan ilmu-ilmu tersebut hujjah untuk kita di akhirat kelak. Hujjatun lana la alaina, bukan hujjah atas kita yang membahayakan kita di akhirat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk pada kita untuk bisa mengamalkan petunjuk-petunjuk Nabi, di antaranya hadis yang telah kita hafalkan, yang banyak di antara kita telah mempelajarinya. Namun kita tutup majelis kita ini dengan pembacaan hadis tersebut. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Dari hadis Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan juga oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-13. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian. Dijelaskan oleh ulama, yang dinafikan dalam hadis ini, yang ditiadakan dalam hadis ini adalah kamal al-iman al-wajib. Tidaklah beriman dengan keimanan yang sempurna, yang wajib. Iya. Tidaklah beriman dengan keimanan yang sempurna, kamal al-iman al-wajib, kesempurnaan iman yang wajib, salah seorang di antara kalian, hingga dia menyukai bagi saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Iya, demikian kita telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis yang panjang, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala dalam Fathul Qawi Al-Matin fi Syarh Al-Arba'in wa Tatimmah Al-Khamsin. Beliau menjelaskan, telah datang hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As, dalam hadis yang panjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhala al-jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir." Maka barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka,
dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia tatkala datang kematiannya dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih, dan hendaknya seseorang memperlakukan manusia yang lain dengan perlakuan-perlakuan yang dia menyukai, dia diperlakukan oleh manusia dengannya. Maka inilah akhlak yang mulia, adab Islami yang indah, bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita perlakukan saudara-saudara kita dengan perlakuan-perlakuan yang baik, akhlak-akhlak yang indah yang mulia, yang kita senang kalau hamba-hamba Allah, saudara-saudara kita tersebut juga memperlakukan kita dengannya. Maka ayuhal muslimun, ayuhas sami'un rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita berusaha seluruhnya untuk mempraktekkan hadis ini. Dan Al-Hafidh Al-Imam Ibn Rajab dalam Jami' Al-Ulum wal Hikam, beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa hadithu Anas yadullu ala anna al-mu'mina yasurruhu ma yasurru akhahu al-mu'min. Hadis Anas yang disebutkan ini, riwayat Bukhari Muslim, menunjukkan bahwa seorang yang beriman akan berbahagia, akan bergembira dengan seluruh perkara-perkara yang membuat bahagia dan gembira saudaranya sesama orang-orang yang beriman. Wa yuridu li akhihi al-mu'min ma yuriduhu li nafsihi minal khair, dan dia menginginkan bagi saudaranya yang beriman perkara-perkara yang dia inginkan untuk ada pada dirinya dari kebaikan-kebaikan. Wa hadza kulluhu innama ya'ti min kamali salamati sadr min al-ghilli wal ghishi wal hasadi. Dan ini seluruhnya, kata Imam Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, dan ini seluruhnya akan muncul, akan terjadi dari kesempurnaan selamatnya dada-dada manusia dari sifat al-ghil, kedengkian, wal ghish, kecurangan, wal hasad, dan hasad, na'udzubillahi min dzalik. Maka kebaikan-kebaikan ini, di mana seseorang sampai pada derajat akhlak yang indah yang mulia, menyukai dan gembira kepada saudara-saudaranya ketika mendapatkan kebaikan-kebaikan sebagaimana hal itu dia senangi akan dia dapatkan untuk dirinya sendiri. Dia memperlakukan manusia dengan perlakuan-perlakuan yang baik yang dia senang untuk diperlakukan oleh manusia dengannya. Ini semuanya tidaklah terjadi, tidaklah bisa muncul hal tersebut kecuali dari kesempurnaan selamatnya dada-dada manusia dari sifat dengki, dari sifat curang, dari sifat hasad. Na'udzubillahi min dzalik. Fa innal hasada yaqtadi an yakrahal hasidu an yafuqahu ahadun fi khairin. Karena hasad itu akan mengajak dan berkonsekuensi seseorang yang hasad membenci ada seseorang yang berada di atasnya dari kebaikan-kebaikan, au yusawiyahu fihi, atau hanya sekedar sama dengannya, li'annahu yuhibbu an yamtaza 'alan nasi bi fadailihi, karena orang yang hasad dia menginginkan dirinya seorang yang istimewa di tengah-tengah manusia dengan keutamaan-keutamannya, tidak ada yang menyainginya. Terlebih lagi ada yang lebih darinya di atasnya. Wa yanfarid biha anhum, dan dia bersendirian dengan keutamaan-keutamaan tersebut dari mereka. Wal imanu yaqtadhi khilafa dzalik,
Adapun keimanan tersebut terkandung padanya dan berkonsekuensi apa yang berseberangan dengannya, dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang hasad tersebut, iyadzan billah, wa huwa an yusyrikahul mu'minun kulluhum fima a'tahu Allahu minal khair. Perhatikan ucapan yang sangat indah dari Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Dan iman berkonsekuensi apa yang berseberangan dengan hal itu, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang yang hasad, yaitu seseorang yang beriman dia suka seluruh orang-orang yang beriman, seluruh dari orang-orang yang beriman dia sukai, seluruh mereka berserikat dengannya, sama-sama dengannya dalam kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ini derajat yang sangat luar biasa. Ketika kita senang berada di sesuatu perkara yang baik, maka kita juga harus menyukai seluruh orang-orang yang beriman untuk bersama-sama dengan kita di dalam kebaikan tersebut, di dalam kebaikan dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan tersebut, min ghairi an yanqusa alaihi minhu syai'un, tanpa mengurangi sedikit pun darinya. Jadi benar-benar seorang yang beriman berdasarkan hadis ini, dia menyukai perkara-perkara yang baik, yang dia sukai ada pada dirinya, dia senangi itu dimiliki oleh orang lain yang lain seluruhnya. Bahkan ketika orang-orang tersebut selevel dengan dia atau ada yang lebih baik dari dia, dia menyukainya. Ini adalah yang ditunjukkan dari hadis yang mulia tersebut. La yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan beliau juga berkata, Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, wa fil jumlati fayanbaghi lil mu'mini an yuhibba lil mu'minina ma yuhibbu li nafsihi wa yakrah lahum ma yakrahu li nafsihi, fa in ra'a fi akhihi al muslim naqsan fi dinihi ijtahada fi islahihi. Dan kesimpulannya, kata beliau Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, sudah sepatutnya, sepantasnya bagi seorang yang beriman untuk menyukai bagi orang-orang yang beriman seluruhnya perkara-perkara yang dia sukai untuk ada pada dirinya, dan dia membenci keburukan-keburukan ada pada diri orang-orang yang beriman sebagaimana dia benci keburukan-keburukan kejelekan tersebut ada pada dirinya. Maka tatkala dia melihat dari saudaranya sama muslim kekurangan dalam agamanya, dan pasti kita semuanya penuh dengan kekurangan, kita tidak ada yang sempurna. Nabi kita Muhammad SAW meriwayatkan dalam hadis Abu Dzar, meriwayatkan dari Nabi SAW, meriwayatkan dari Allah Tabaraka wa Taala, hadis qudsi, hadis yang terkenal nomor 24 dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara matan dari hadis qudsi tersebut Allah taala berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa banyak berbuat kesalahan di malam dan siang hari. Namun aku adalah mengampuni dosa-dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, janji Allah, maka senantiasa hendaklah kalian beristighfar kepadaku, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji aghfir lakum, aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Demikian, tidak ada dari kita yang maksum. Pasti ada kekurangan, kesalahan-kesalahan. Maka perbaikilah apa dari kesalahan-kesalahan tersebut yang mungkin seseorang tidak melihat kesalahan tersebut pada dirinya, tapi orang lain melihatnya. Kemudian hendaknya orang lain tersebut memperbaiki dengan cara yang baik.
bukan justru menghancurkannya dan memperparahnya. Diajak, digandeng tangannya, dijaga ukhuwah Islamiyah imaniyah, dan diselesaikan dengan cara yang baik. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala menutup ucapan beliau, fa in ra'a fi akhihi al-muslimi naqsan fi dinihi ijtahada fi islahihi. Jika seseorang melihat pada diri seorang muslim kekurangan pada agamanya, hendaknya dia berusaha gigih, berjuang, berusaha untuk memperbaikinya. Al-Imam Muhammad Ibnu Ibrahim al-Syeikh rahimahullah, sebagaimana dalam fatwa wa rasail samahati Syekh Muhammad Ibnu Ibrahim, mufti sebelum Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wal istima'u alladhi fihi naqsun kabirun khairun min al-iftiraq alladhi yudhannu fihi khairun kathirun. Ucapan yang sangat indah dari seorang imam di zaman ini, guru dari al-Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wal ijtima'u alladhi fihi naqsun kabirun khairun min al-iftiraq alladhi yudhannu fihi khairun kathirun. Persatuan, perkumpulan yang di dalamnya ada kekurangan yang besar lebih baik dibandingkan perpecahan yang disangkakan ada kebaikan-kebaikan yang banyak padanya. Ucapan yang sangat indah. Persatuan, perkumpulan, istima' yang di dalamnya terdapat kekurangan yang besar masih jauh lebih baik dibandingkan perpecahan, permusuhan, perselisihan yang disangkakan di dalamnya ada kebaikan yang banyak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita seluruhnya kekuatan, taufik untuk bersama-sama memberantas musuh-musuh kita, yaitu syaitan, mengalahkan syaitan yang senantiasa membuat permusuhan, perpecahan di antara kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya dan taufiknya pada kita seluruhnya untuk senantiasa berjalan di atas bimbingan ilmu syar'i, apa yang dijelaskan oleh para ulama kita yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai seluruh ucapan dan perbuatan kita dan menjadikannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan kita seluruhnya dalam surganya dan menjauhkan kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada benarnya dari apa yang disampaikan, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kalau ada kekeliruan dan kesalahan, itu dari kekurangan saya dan kejahilan saya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.